Dan langsung saja kita akan mengajak Anda untuk melihat situasi terkini di sana bersama rekan Eva Wondo di sana. Selamat pagi Eva, bagaimana dengan persiapan menjelang acara pelantikan? Eva? Iya, kita melihat dari gambar terkini. Widya dan Robert sidang pengucapan janji atau sumpah jabatan janji anggota DPR dan DPD RI periode 2019-2024 akan dimulai kurang dari 1 jam lagi, yakni sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, sejak pagi tadi sekitar pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat hingga saat ini calon anggota DPR RI dan juga DPD RI terpilih hasil pemilu 2019 sudah mulai berdatangan ke ruang rapat paripurna 1 dan kami informasikan tadi baru saja ini Wakil Presiden Yusuf Kala tiba di gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Nah, untuk hari ini juga rencananya akan ada agenda penetapan pimpinan DPR dan juga pemilihan pimpinan DPD dan juga pemilihan pimpinan MPR RI. Salah satu partai politik yang akan meraih kursi atau mendapatkan kursi pimpinan untuk DPR dan juga MPR adalah Partai Nasdem. Dan ini untuk pertama kalinya Partai Nasdem akan menempati alat kelengkapan Dewan. Hal ini didasarkan hasil pemilu 2019. Partai Nasdem berhasil meraih sekitar lebih dari 12 juta suara atau 9% suara nasional. Dan kalau dikalkulasikan dalam jumlah kursi ini bisa mendapatkan 59 kursi DPR RI atau meraih urutan 4 besar di parlemen. Nah, selengkapnya kami ajak Anda berbincang dengan Ketua Fraksi Partai Nasdem Ahmad Ali. Pak Ali, selamat. Nah, ini untuk pertama kalinya Partai Nasdem akan mengisi kursi alat kelengkapan Dewan baik itu di DPR dan juga MPR. Apa perbedaan dengan masuknya Nasdem ke alat kelengkapan Dewan atau pimpinan DPR dan juga MPR, Pak Ali? Betul, Eva, bahwa Nasdem di umur yang ke-8 tahun, di periode pertama kemarin harusnya Nasdem itu memperoleh kurang lebih 5 AKD, alat kelengkapan Dewan, tapi kemudian oleh pimpinan partai memutuskan untuk kita tidak mengambilnya karena saat itu kita tahu bagaimana terjadi gonjang-ganjing perebutan kekuasaan di parlemen ini antara koalisi Indonesia Hebat dan Merah Putih, sehingga kemudian Nasdem memilih untuk tidak masuk di AKD saat itu. Nah, 5 tahun tidak ada di AKD itu menjadi kesempatan bagi Partai Nasdem sebagai partai baru untuk melihat, mempelajari apa pentingnya ada di situ. Nah, insya Allah masuknya Nasdem ini paling tidak kita akan mendinamisir di tiap-tiap komisi untuk kemudian betul-betul kita dorong aspirasi masyarakat itu bisa diperjuangkan di komisi. Sehingga anggota tidak bermain-main pada kepentingan dirinya, tapi dia bermain-main pada fokus untuk kepentingan masyarakat yang diwakilinya. Lalu ini kan berarti menjadi periode kedua Nasdem ya Pak ya, untuk pemilu 2019. Apa perbedaan Nasdem di periode pertama dengan periode kedua ini? Perbedaannya ya pasti kalau periode pertama kita hanya 36 kursi, kita masuk di 9 besar waktu itu. Sekarang di periode kedua ini Nasdem masuk dengan perolehan 59 kursi dengan berada di posisi keempat, otomatis dia menjadi pimpinan DPR. Dia tidak hanya masuk di AKD, tapi dia menjadi salah satu pimpinan DPR. Nah, itu yang kemudian nanti kita harapkan masuknya Nasdem sebagai pimpinan DPR ini paling tidak bisa membawa perubahan baru di Dewan Perwakilan Rakyat ini. Perubahan baru, harapan baru, komitmen seperti apa untuk perubahan baru dan harapan baru? Nah, Nasdem ini lahir dengan tuntutan sejarah. Sehingga ketika kemudian sebelum dideklarasikan kami tahu betul apa permasalahan yang terjadi di partai politik. Nah, maka kemudian ketika kami ada masuk di parlemen, maka kemudian salah satu yang harus kami lakukan adalah bagaimana kemudian mengembalikan persepsi masyarakat terhadap DPR sendiri. Kalau itu tidak, itu sulit untuk kita berharap banyak lembaga yang merepresentasikan kehendak masyarakat ini bisa menjadi kepercayaan rakyat. Caranya apa? Kader Nasdem harus bertindak menyelaraskan antara perkataan dan perbuatannya. Kader Nasdem harus jangan bermain-main untuk hal-hal yang pragmatis. Dia lahir untuk kepentingan rakyat. Nah, kalau itu bisa dijaga,
Saya punya optimis bahwa ke depan masyarakat akan kembali bergairah memberi kepercayaan terhadap partai politik maupun DPR RI. Terkait juga dengan fungsi pengawasan, Pak Ali. Nasdem ini adalah partai pendukung pemerintah, tetapi meskipun menjadi partai pendukung pemerintah, bagaimana Nasdem menjalankan fungsi atau peran sebagai pengawas penyelenggara negara? Oleh Ketua Partai, Bapak Surya Paloh, menegaskan kepada kami bahwa keberadaan Nasdem sebagai partai pemerintah tidak menghilangkan rasa kritis, sikap kritis yang melekat kepada anggota DPR. Nah, sehingga kemudian tentunya sahabat yang baik itu adalah ketika kita mampu memberikan teguran kepada pemerintah. Karena kita tidak bisa berpura-pura dengan sesuatu hal yang kita tahu bahwa ini bisa mencelakakan pemerintah, yang bisa mengakibatkan masyarakat tidak percaya terhadap pemerintah. Maka kemudian itulah peran Nasdem yang akan diperankan oleh Nasdem. Itu yang harus kami lakukan untuk 5 tahun ke depan. Meskipun menjadi partai pendukung pemerintah, tetapi tetap kritis ya, Pak Ali. Baik, terima kasih Ketua Fraksi Partai Nasdem, Ahmad Ali. Rencananya nanti sumpah pengucapan janji anggota DPR dan juga DPD akan dimulai kurang dari 1 jam lagi, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Widya dan juga Robert, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Eva Wono atas informasi Anda, dan juga telah kita saksikan tadi, Presiden Joko Widodo juga sudah hadir di gedung MPR DPR.